Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra dari kelas I233C dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas dan tanggung jawab supervisor dalam leadership. Pengertian supervisor. Supervisor adalah seseorang yang memiliki tugas mengawasi, mengarahkan serta memastikan pekerjaan anggota tim berjalan sesuai target, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan organisasi atau perusahaan. Supervisor berperan sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan operasional agar komunikasi dan pelaksanaan kerja berjalan efektif. Peran supervisor dalam leadership. Supervisor memiliki peran penting dalam menerapkan kepemimpinan di lingkungan kerja karena menjadi penghubung antar manajemen dan anggota tim dalam praktik leadership. Supervisor tidak hanya mengawasi pekerjaan tetapi juga membimbing dan mengembangkan tim agar tujuan organisasi tercapai. Tugas supervisor. Yang pertama, merencanakan pekerjaan tim, menyusun rencana kerja dan menentukan target yang harus dicapai. Lalu membagi tugas kepada anggota tim, menentukan pembagian pekerjaan sesuai kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur, standar, dan jadwal yang ditentukan, memberikan arahan dan instruksi kerja, membantu anggota tim memahami tugas dan cara kerja yang benar, melakukan evaluasi kinerja tim, menilai hasil kerja anggota dan memberikan masukan untuk perbaikan, menyelesaikan masalah operasional, menangani kendala yang muncul agar pekerjaan tetap berjalan lancar, membuat laporan pekerjaan, menyusun laporan kerja tim untuk disampaikan kepada manajemen. Lalu ada tanggung jawab supervisor. Yang satu yaitu mencapai target kerja tim, bertanggung jawab memastikan tujuan dan target yang ditetapkan dapat tercapai tepat waktu. Lalu menjaga kualitas pekerjaan, yaitu memastikan hasil kerja sesuai standar dan prosedur perusahaan. Lalu mengawasi disiplin kerja anggota tim, yaitu memastikan anggota mematuhi aturan, jadwal, dan tata tertib kerja. Lalu mengembangkan kemampuan anggota tim, yaitu memberikan pembinaan, pelatihan, dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan anggota. Lalu menjaga komunikasi dan koordinasi tim, yaitu memastikan informasi tersampaikan dengan baik antar anggota maupun manajemen. Lalu menjaga keselamatan dan kenyamanan kerja, memastikan lingkungan kerja aman dan mendukung produktivitas. Lalu bertanggung jawab atas penyelesaian masalah operasional, menangani kendala yang dapat menghambat pekerjaan tim. Lalu ada juga tantangan supervisor. Beberapa tantangan supervisor meliputi satu, adanya konflik antar anggota tim. Nah, perbedaan pendapat atau masalah pribadi dapat mengganggu kerjasama tim. Itu menjadi tantangan supervisor juga. Lalu yang kedua, target kerja yang sulit dicapai. Supervisor harus memastikan target tetap tercapai meskipun ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, kurangnya motivasi anggota tim, yaitu menurunnya semangat kerja dapat berdampak pada produktivitas dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, perubahan kebijakan atau sistem kerja. Supervisor perlu membantu tim beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang kelima, komunikasi yang kurang efektif. Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan kerja. Lalu di sini ada contoh studi kasus, yaitu seorang supervisor di bagian operasional memiliki tim berjumlah 10 orang. Dalam beberapa minggu terakhir, produktivitas tim menurun dan banyak pekerjaan terlambat selesai. Setelah diamati, penyebab utamanya adalah konflik antar anggota tim, pembagian tugas yang tidak merata, serta kurangnya komunikasi antar supervisor dan anggota tim. Akibatnya, target bulanan terancam tidak tercapai. Yaitu ada juga penyelesaian studi kasus tersebut. Yang satu yaitu mengidentifikasi akar masalah. Supervisor melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab penurunan produktivitas dan konflik yang terjadi. Yang
kedua, melakukan komunikasi dan mediasi, mengadakan diskusi bersama anggota tim untuk menyelesaikan konflik dan perbaikan hubungan kerja. Yang ketiga, membagi tugas secara lebih jelas dan adil, menyesuaikan pembagian pekerjaan berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang keempat, meningkatkan koordinasi tim, membuat briefing rutin agar informasi dan target kerja tersampaikan dengan baik. Lalu yang kelima, memberikan motivasi dan apresiasi, memberikan dukungan, penghargaan atau feedback positif untuk meningkatkan semangat kerja tim. Yang keenam, melakukan evaluasi berkala, memantau perkembangan tim dan memastikan masalah tidak terulang kembali. Hasil yang diharapkan, produktivitas meningkat, konflik berkurang, komunikasi lebih efektif, dan target kerja dapat tercapai sesuai jadwal. Kesimpulannya, supervisor memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah tim dan organisasi karena bertugas mengawasi, mengarahkan, serta memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. Selain memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola tim, supervisor juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan seperti konflik, komunikasi, dan pencapaian target kerja. Dengan menerapkan leadership yang baik, supervisor dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, meningkatkan kinerja tim, serta membantu organisasi